Oke, kita ketemu lagi dengan materi berikutnya adalah pengukuran variasi kelompok. Untuk menjelaskan keadaan kelompok dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui tingkat variasi, kita dapat melakukan dengan cara melihat rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis lainnya ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah rentang data dan standar deviasi. Nanti di materi masih ada cukup yang lain. Yang pertama rentang data. Rentang data itu kalian sebut dengan nama range ataupun jangkauan. Jangkauan gampang, hanya mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Contoh, 10 pegawai di lembaga X dengan gaji masing-masing setiap bulan sebagai berikut. Anda tinggal membaca. Di sini kan tidak jadi masalah besar ini. Untuk menentukan nilai variasi kelompok adalah sebanyak 300.000. Misalnya rentang di sini adalah 300.000 misalnya ya. Di PTY adalah 500.000. Berarti di PTY pegawainya lebih bervariasi. Itu maksudnya adalah gajinya ya, karena rentang gajinya jauh lebih besar. Berarti banyaknya jenis gaji yang ada itu pasti lebih lebih bervariasi. Yang kedua, salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas. Homogenitas adalah sejenis ya, kelompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi. Deviasi itu penyimpangan daripada nilai-nilai individual dengan individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Nanti ada varians, ada simpangan baku. Adalah dua jenis yang berbeda ya. Tetapi standar deviasi dengan simpangan baku itu adalah hal yang sama. Oke, sedangkan varians kelompok nanti dilambangkan dengan S kuadrat. Kan? Kita punya S kuadrat, kita punya S. Contoh untuk menghitung contoh seperti ini. Dari nilai 10 orang didapat rata-rata adalah 71. Berarti Anda menghitung semua deviasinya. Angka 60 berarti deviasinya 11. Angka 80 berarti deviasinya 9. Setiap deviasinya itu dikuadratin dan dijumlahkan. Dikuadratkan dan dijumlahkan. Kita dapat angka 390. Jadi maka S kuadrat adalah 390 dibagi 2, dapatnya 39. Itulah namanya varians. Sedangkan akar dari varians itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ini adalah 6,25. 2450 itu kan. Berdasarkan perhitungan tersebut, varians dari sekelompok data variabel tersebut dirumuskan dengan bla 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 seperti ini. Bla 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 itu bisa dihitung ya. Terus untuk data yang lebih banyak karena dia menggunakan populasi ya. Derajat kebebasannya itu nanti N kurang 1. Nah, selalu dikurangi dengan N kurang 1. Kalau cerita populasi, kalau kita cerita sampel, N saja cukup. Nah, kalau kita cerita sampel, N saja cukup. Tapi kalau kita cerita populasi, itu namanya N kurang 1. Oke, seperti yang setelah diketahui teknik penjelasan kelompok baik, pengukuran dan tendensi sentral atau variasi kelompok, maka penjelasan kelompok ini sering digunakan rata-rata ini saja. Oke, untuk mengetahui tingkat variasi kelompok. Sedangkan untuk itu baiknya dihitung rata-rata, ya. Oke, cara menghitung tabel varians nggak ada masalah. Standar varians untuk tabel berkelompok sama aja, ya kan? Tabel berkelompok itu artinya berkelompok lah intinya.
F dikali dengan XI kurang X bar dikuadratin. Kuncinya kan XI kurang X bar dikuadratkan, kan kira-kira seperti itu. Oke, soal-soal di latihannya boleh nanti dikerjakan sambil kamu membuat ringkasan materi ya, untuk materi yang ini. Untuk materi yang ini, karena materi ini cukup mantap ya. Ini adalah salah satu materi yang paling penting. Oke, cukup sekian dan terima kasih.